Pagi. Ya. 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 Bos, sehat bos. Alhamdulillah. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak dan Ibu yang hadir di sini. Alhamdulillah. Tadi barusan kita ada yang privat dari Kalimantan, ya, dari Kutai, Kertanegara ya. Alhamdulillah. Iya bos, ayo Haji Marco. Alhamdulillah. Ada Mbah Dukun. Ya. Tadi barusan alhamdulillah suaminya punya pinjol 40 pinjol. Istrinya punya pinjol 36 pinjol. Jadi total berapa tuh? 76. Alhamdulillah dia paksain ilmu RDAY, pinjolnya tinggal berapa? 6. Nah mau saya coba Bapak dan Ibu paksain dulu praktekin ilmu RDAY, gimana caranya maksain. Jangan Bapak dan Ibu isinya sehari-hari ngeluh aja. Baru denger motor depan rumah mati, ini motor depan rumah mati. Ibu udah kabur ke belakang. Janganlah. Iya, sakain debt collector. Dengar motor berhenti, langsung ibu bilang sama cucu, nanti kalau ada yang nyari, nggak ada ya. Iya, belum tentu. Siapa tahu yang datang pos dan giro. Jadi pakai ayatnya Allah Bu, Pak, berprasangka baiklah kepada nah mau saya coba prasangka baik Pak, Bu. Kita kan prasangkanya nggak baik sama Allah. Orang Allah datengin pos dan giro, mau dapat kabar. Kayak contoh nih kemarin, ada pos dan giro datang ke RDAY, nyariin saya. Nah saya, kata orang-orang pinjol depol. Saya bilang udah suruh masuk, gue bilang ada apaan? Gak taunya orang pos dan giro ngasih tahu bahwa Pak Haji ada duit kiriman dari Saudi Arabia 10 juta. Maunya harus Pak Haji yang ngambil pakai KTP-nya Pak Haji. Oh ya udah, besok kita ke pos dan giro bawa KTP dah 10 juta. Nah maksud saya kayak begitu Bu. Ini Pak Haji ada debt collector, terus kitanya ngumpet. Kesenangan ibu yatim lah. Yuk, siapa yang mau nanya? Bapak sama Ibu bebas. Yang mau nanya siapa? Yuk, yang mau nanya. Yang mau nanya siapa? Dulu ya. Duduk. Ayo. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya Ibu Suryani dari Tangsel. Ya. Saya mengamalkan ilmunya Pak Haji sejak Februari 2024. Ya. Tapi anehnya Pak Haji ya, kalau habis mandi itu badan saya gatal-gatal Pak Haji. Kalau habis mandi jam 00 itu Bu Haji, saya suka badannya gatal-gatal. Kayak gitu. Nah itu berapa bulan gitu, hilang lagi. Nah ini 2 bulan. Pertanyaannya apa? Maksudnya ya itu kenapa gitu maksudnya? Orang yang sakit gatal-gatal itu namanya penyakitnya PKD. Kurang uang. Penyakit kurang duit. Nanti Ibu saya kasih uang bibit langsung sembuh. Amin. Masya Allah, alhamdulillah. Kasih uang bibit. Nah, satu lagi Pak Haji Haji. Marco, ini kan mendung. Supaya nggak gerimis, bisa gak cadarnya dilempar ke atas? Satu lagi Pak Haji ya. Ya bos, ada lagi? Satu lagi Pak Haji.
dua minggu inilah kira-kira. Itu Ayo. Cara dari dulu nggak disukai gitu Pak Haji. Terus Iya, gampang bos. Bikin kasih 200 tunai. Tapi lo baca Quran bisa gak 12 juz tiap malam? Bisa. Baca Quran 12 juz bisa gak? Bisa Ge. Bisa. Bisa. Ya udah, ntar gue yang lunasin uangnya. Oke? Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dek, Jek, kalau dia nggak ngitung bulunya jangan dikasih duit. Assalamualaikum Kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Jek, kasih. Ini Pak, saya nama Sunarto. Bahwa ini saya seorang dagang nasi, warung nasi, tapi ini lagi keadaan sepi Pak. Jadi mohon pengarahannya Pak Haji. Bapak dagang nasinya sepi, mau rame, Bapak tulis di depan yang makan gratis. Bohong, gak banyak yang makan Pak. Warung Bapak ditulis pakai kertas gede-gede yang makan gratis gitu loh Pak. Keluar dari warung saya bunuh. Gampang lah Pak. Bahan bakunya yang buat dimasak, berasnya, sayurannya, kecapnya, bumbu-bumbunya mentah dilangkahin. Sambil Bapak ngomong ilmu kearifan lokal, alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli, alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli, alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede, rame, untung bersih satu hari 10 juta. Ini udah dipraktekin sama Haji Marco. Makanannya yang dimakan, makanya Haji Marco kalau bikin sambal nggak pernah sambelnya sisa, pasti habis. Karena waktu ngulek Haji Marco ngomongnya begitu. Bapak tinggal praktekin juga. Bisa? Bisa Pak, bisa Pak Haji ya. Alah, Ya. langkain ya. Ya Pak Haji, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yo, kasih J uang bibit J. Ambil. Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya. Nama saya Samin Sumarna. Yang saya akan tanyakan, Pak Haji, glukosa saya selalu tinggi 515 sampai 525. Yang saya mau tanyakan, solusinya apa ya kira-kira ya? Mati. Obatnya Mandi jam 00 selalu saya laksanakan. selama 99 hari. Siap, saya selalu saya laksanakan. Ya udah, Haji Marco gulanya 500. Sekarang gulanya Haji Marco 115. Barno 375. Sekarang Barno gulanya 165. Ya. Mandi jam 00. Mandi jam 00. Selalu saya kerjakan itu. Hanya badan sekarang udah turun 6 kilo. Tinggal 49. Ya udah, minimal sampai berat badan 30 kilo bisa gak? Habis ya. Hah? Habis gitu mah Kalau kurus. yang penting alat kelamin ini nggak habis. Oh iya itu mah enggak. Yang penting alat kelamin ini masih ada kan? Masih. Bijinya masih 2 bijinya. Bini masih. Oh ya udah. Mandi jam 00. Siap. Mandi, kalau bapak nggak mandi mati. Ya. Oh gitu Pak Haji. Karena gula gerogotin kemana-mana. Nah itu dia. Ke jantung, ke Ngeri paru-paru, ke makanya. Iya. ginjal, ke alat kelamin. Awalnya alat kelamin dulu mati. Nanti lama-lama naik ke Tapi ini atas. masih hidup Pak kelamin mah. Mana buktinya? Coba lihat dulu. Nih ibu-ibu pengen lihat bener gak mati? Enggak itu makin masih kenceng. Oh iya. Panjangnya berapa senti? Ya kurang lebih paling 20. Nah, 20. Gelo. Ya udah, mandi jam 00 ya. Siap. Iya, kasih uang bibit ya.
Assalamualaikum Pak Haji, saya dari Tangerang, dari Udin. Ya. Mau tanya, Ya. gimana cara mengembalikan uang yang pernah kita transfer ke orang lain, kita menganggap kita merasa ditipu. Satu. Uangnya siapa? Uang saya pribadi Pak Haji. Uang kamu kenapa? Jadi saya kan ada investasi di Pacific Place pada saat itu. Kita investasi berupa Pacific Place. Nah kita transfer ke mereka, nanti dikembalikan. Nah setelah ini ada masalah, jadi uang itu nggak kembali. Ini YouTube-nya muter-muter katanya dia. Itu. Ya kurang lebih ada sekitar 94 juta di sana Pak Haji. Bisa. uangnya. YouTube-nya bisa. Oh, nama YouTube-nya apa? RDAY Official. RDAY Official. Terus Pak, maunya Bapak uang Bapak balik lagi? Iya betul. Gak mungkin. Uang kalau ditipu nggak bakal balik lagi. Oke, Tapi siap. kalau Bapak legowo, nanti balik lewat yang lain 10 kali lipat. Siap. Kalau ketipunya 100 baliknya 1 miliar. Siap. Kalau ketipunya 1 miliar baliknya 10 miliar, itu pasti. Oke. Pasti. Pasti siap. Pasti. Jadi jangan ditagih. Oke. Jangan. Kalau ditagih Eh, Bapak jatuhnya berharap. Iya. Ya. Yang kedua Pak Haji, saya kan lagi usaha bakso nih. Gimana caranya biar usaha baksonya ya lancar, laris, laku gitu Pak Haji? Gitu. Kalau Bapak mau usaha bakso, Bapak lihat dulu biji alat kelamin Bapak gede mana sama bakso Bapak. Masih gedean bijinya saya Pak Haji. Ah? Hah? Masih gedean bakso Pak Haji. Gedean mana? Gedean bakso. Udah diukur? Udah Pak Haji. Oke loh. Iya. Jadi gini Pak, bahan baku yang buat bikin bakso, dagingnya, tepungnya, apalah bahasanya yang buat bikin bakso, mie-nya, sawinya, togenya, dilangkahin kayak Bapak yang tadi jualan. Oh iya. Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli, alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli, alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede, rame, enak, untung bersih satu hari 10 juta. Oke. Begitu. Manjur gak? Manjur. Pasti manjur. Ada lagi? Udah itu aja Pak Haji, makasih. Yo. Ya, Pak. Yo. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dari Depok Pak Haji, Dari Depok. Bapak Darwin. Dari Depok. Ya, yang Pertanyaannya apa dari Depok? yang saya tanyakan, Ah, 20 tahun sudah anak saya bekerja di PNS, nggak naik-naik jabatannya Pak Haji. apa? 20 tahun lebih Hah? karyawan PNS, dia nggak naik-naik jabatannya. Pengen naik. Ya, Yang nggak naik anak Bapak atau Bapak? anak saya Pak Haji. Oh gampang Pak. Disuwuk, dicamain kayak anaknya Haji Marco jadi pramugari. Kalau mau berangkat dari rumah disuwuk sama mamahnya. Kalau berangkat dari rumah di depan pintu dilangkahin. Makanya orang zaman dulu kalau dia perang ke pertempuran jarang ada yang mati. Kalau sekarang banyak yang pada mati. Kenapa? Karena dibilang tahayul, dilangkahin sama mamahnya, dilangkahin. Ya, Selamat. Jadi presiden, jadi menteri. Nah, diangkat jadi karyawan. Haji Marco kan anaknya jadi pramugari. Kalau di pesawat, itu anaknya Haji Marco nawarin produknya minyak wangi. Itu sekali dagang, untungnya bisa sampai 11 juta, 12 juta. siap. Kalau siap. orang lain kan susah dagang di pesawat. Ya, siap Pak Haji. Dilangkahin, Yo, disuwuk, bisa, bisa, makasih. dicamahin. Kalau bahasa Surabaya digembokin. Ya. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji, saya Rahmat dari Karawang Pak. Mau tanya, bagaimana caranya mau menjual rumah warisan dari orang tua saya yang ada di luar kota. Saya posisi di Karawang, rumah di Gresik Pak, Jawa Timur. Rumahnya difoto, Ya. dicetak. Nanti Bapak remes alat kelamin Bapak, tempelin di foto itu. Laku terjual tanpa ditawar, laku terjual dibayar tunai.
Setiap mau tidur 99 kali, bangun tidur 99 hari. Paling lama 99 hari, paling cepat 9 hari. Kadang nggak sampai 9 hari juga laku. Contohnya kos-kosannya Haji Marco penuh terus, rukonya Haji Marco penuh. Foto-foto terus dicolek. Siap. Bisa? Bisa. Makasih Pak Haji. Yuk. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Pak Haji, saya ada masalah mengenai waris. Nama saya? Nama saya Dede Firdiati. Suami saya baru meninggal. Suami baru meninggal? Ya. Alhamdulillah. Umur ibu berapa? Gimana Pak Haji? Umur ibu berapa? 50. Kambing kita umurnya berapa yang bandot? Iya. Anak. Lolita. Ya. Lolos 50 tahun. Lalu saya punya surat wasiat dari suami saya. Apa surat wasiatnya bunyinya? Bunyinya ada satu rumah yang dibagi 4 orang anak dari suami saya. Emang ibu ini suami yang keberapa? Suami yang kedua. Oh, yang kedua. Ya. Ibu jadi istri keberapa sama dia? Ketiga. Hah? Ketiga. Wow, nanti kalau kawin lagi berarti yang keempat ya? Nggak mau. Kenapa? Kapok saya. Kapok? Iya. Ya kalau orang perempuan kan kalau habis lahiran kapok, nggak mau lahiran lagi. Toto besok bikin lagi. Iya. Orang kawin kok kapok. Lalu permasalahan saya Pak Haji, saya digugat sama anak tiri saya yang sudah berjalan 4 bulan di pengadilan negeri. Ya iyalah Bu, namanya anak tiri ya begitu. Kawin lagi dah yang keempat. Permasalahannya kok saya heran kok ada seperti ada permainan gitu. Sudah 4 bulan ini karena saya sudah habis-habisan juga bayar pengadilan negeri, bayar pengacara. Bu, sampai kapanpun juga ibu pasti kalah Bu. Oh gitu Pak Haji. Satu, ibu bawaannya sedih, harus gembira Bu, ketawa kayak orang gila. Yang namanya orang gila nggak bakal bisa dikalahin di sidang pengadilan. Kenapa? Karena kata hakimnya orang gila, jadi dimenangin. Gitu ya Pak Haji. Iyalah, tuang tangannya dong. Ibunya sedih. Ya, hakimnya berpihak ke penggugat. Ketawa Bu. Ya. Seneng, gembira. Nanti kalau ibu gembira, baru saya kasih solusi. Kalau sedih nanya, saya nggak mau kasih solusi. Ya. Lo gembira dulu, gembira. Nah, gitu. Telanjang. Telanjang dulu, telanjang. Berenang. Yo, yang lain nanya. Garut. Langsung Garut. Kalau yang nanya sedih, saya juga jawabnya enggak. Langsung Bu, ngomong Bu. Semangat. Jangan sedih dong. Gembira. Alhamdulillah. Saya Jangan dari Garut. nangis. Bapak, saking terharu, saya saking semangat dari Garut pengen datang ke sini. Saya maaf bukan mau mempermalukan diri. Saya punya uang 300.000, tapi dengan semangat gigih bersama anak saya datang ke Garut, ke sini naik motor berdua. Kena hujan, panas pasti gitu ya. Tapi yang saya mau Buktinya ibu dari Garut. Gimana buktinya kalau ibu bawa ibu tuh dari Garut, dari mana buktinya? Ibu mesti tunjukin dulu ke Pak Ginanjar. Pak KTP ada di tas. Saya ini dari Garut. KTP Buktinya ada di apa? tas, Pak. Nih buktinya dari alat kelamin saya bisa keluar dodol. pasti lagi Pak ya. Pasti lagi Pak. Apa? Pak Ginanjar, saya ini dari Garut. Nanti kan Pak Ginanjar nanya, buktinya apa kalau ibu dari Garut? Langsung ibu bilang, ini dari alat kelamin saya keluar dodol. Alhamdulillah. Pak Haji gini, saya teh udah Saya lama. teh. Malu orang Garut, orang Sunda, jadi pakai teh aja. Oh iya. Jadi gini Pak Haji, saya teh bukan merasa ya gimana, apa saya ini terlalu baik atau apakah saya ini terlalu bodoh gitu ya, sehingga
saya itu banyak yang apa tadi yang memanfaatin gitu mungkin ya. Jadi ketika saya alhamdulillah saya bersyukur ketika saya punya uang walaupun sedikit gitu, banyak yang ciklah gitu ya mau minjem gitu. Yang sedikit-sedikit saya udah lupain, kadang biarinlah ikhlas, bukan milik saya gitu kan, biarlah Allah yang mengganti gitu. Terus pas udah beberapa kali kalau dihitung ya saya nggak mau menghitung ya Pak Haji ya, nggak mau hitung-hitungan gitu. Terus yang terakhir kemarin 2 kali, 3 kali, cuman satu orang yang sama, kebetulan ada proyek yang mau cair, terus beliau minta dana talang gitu ya, maksudnya dana talang. Kebetulan saya lagi kosong dan mintalah dia minjem dari pinjol sama pinjem saudara atas nama saya gitu. Nah sekarang kan jatuh tempo nih, udah jatuh tempo dari perjanjian udah 3 bulan, sekarang lewat 3 bulan. Nah dia tuh belum bayar. Terus yang saya dipinjem kan punya temennya, sekarang pada nagih gitu, saya tuh pada nagih sama 3 orang yang nagih saya. Sementara saya ini bukan perusahaan, nanti usaha gitu kan, saya suka rias pengantin, terus suka jualan makanan juga. Kebetulan mungkin di Garut banyak rekan-rekan saya yang rias juga sedang kurang gitu ya Pak. Nah gimana cara itu biar yang penagih yang mau nagih biar biar cepat lunas utang aja itu, terus yang penagihnya biar nggak terlalu yang nggak terlalu kekeh gitu lah kalau Sunda nama gitu Pak Haji. Nege kudu ayeuna teh kudu ayeuna gitu kalau muncul sekata Sunda nama gitu Pak Haji. Supaya mereka teh bisa, kalau saya mah kalau misalkan udah ada mah pasti dibayar gitu. Cuman mau minta waktu gitu biar mereka enggak ya gitu Pak Haji. Kenapa Ibu nggak praktekin ilmunya RDAY? Saya sudah Pak Haji, yang alhamdulillah. Mana? Yang udah, yang mana? Alhamdulillah Pak Haji, kalau salat tahajud selama 2 tahun lebih saya nggak pernah bolong. Jam berapa tahajudnya? Waktu pertama sebelum kena RDAY saya selalu 1:30 atau jam 2, jam 2 atau setengah 3. Tapi setelah kena RDAY saya berubah jam tayang jadi jam 00. Cuman mungkin apakah saya ini kurang, terus apakah saya belum minta izin gitu, saya ngamalin ilmu Pak Haji belum nadar atau izin sama Pak Haji. Udah, mungkin boleh. gitu. Bu, Jadi tamu belum merasa RDAY belum Bu, tamu RDAY, dia tinggalnya di Papua, Timika di Papua, di Irian Jaya, Papua Timika. Dia belum datang ke RDAY, praktekin ilmu RDAY, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, maksain baca Quran 12 juz, sedekah subuhnya jadi transfer ke RDAY, sedekah Jumat Barokah potong sapi 1 juta transfer ke RDAY, sholat baca qobliyah, sholat tobat, sifat 18 sekali dilanggar, tuh cair 10 miliar. Alhamdulillah, amin. Dia datang pasti ada di situ, ikut privat. Dia belum nanya, karena udah privat aja. Ibu juga praktekin dulu di Garut. Iya. Mohon bantuannya Pak Haji, doanya. Bantuinnya apa? Doanya. Doa. Saudara bukan, teman bukan. Ibu praktekin dulu. Nanti kalau udah dipraktekin, nanti pasti terkabul. Pasti. Ibu nanti paksain privat. Nanti diajarin berdua. Kayak tadi tuh yang dari Kalimantan, dari Bogor, sama yang tadi tuh dari mana tuh, 3 orang. Manjur Bu, Ibu praktekin dulu. Siap Pak Haji. Jangan Pak Haji. bilang ngeluh, nggak boleh ngeluh, nggak boleh, jalanin. Nih Bu, saya tadi dapat laporan jadi staf saya, namanya Ustadz Bondas. Ini kan namanya Haji Marco, yang suka dampingin saya kan Haji Marco sama Ustadz Bondas. Kenapa Ustadz Bondas? Karena kepalanya somplak Bondas. Dia laporan, Pak Haji, tamu yang dari Situbondo, Jawa Timur, yang disantet udah 5 tahun, yang perutnya gendut, yang bisa jalan-jalan nih
Segempel bisa jalan-jalan. Alhamdulillah sembuh. Dan sekarang dia udah balik lagi ke Situ Bondo. Besok mau balik lagi bawa temennya lagi yang kena santet. Apa saya pegang? Tepuk tangan dulu dong. Wow. Saya belum sempat pegang, Bu. Cuman saya kasih air asinan, diriung sama anak yatim selama 9 hari. Nah, ibu juga nanti begitu, paksain diriung sama anak yatim biar setan yang di badan ibu keluar. Setan apa? Setan pinjol. Setan apa? Setan top up. Setan apa? Setan takeover. Kan banyak setannya tuh. Yang pengen minjem ini, pengen pinjem atau pengen ibu dipinjem. Nah, nanti diriung sama anak yatim. Di mana? Di RDAY. Bayar, ya gratis lah, masuk bayar. Nanti ibu malah saya bayar begitu. Oke? Siapa Ji? Saya- Satu lagi tepuk Pak tangan. Ji. Pak Ji Apa? sebentar. Karena saya kemarin sudah pada ngejar di rumah, saya ingin mendinginkan hati. Saya mohon izin sama Pak Haji, saya mau sedekah profesi, mungkin atau berapa minggu atau 1 bulan bersama anak saya ini. Saya nggak akan pulang ke Garut kalau Pak Haji mengizinkan saya. Boleh. buat sedekah Kebetulan kan profesi. kita di kandang pejantannya terlalu banyak. Pak Haji. Kurang betina. Pak Haji jangan gitu, saya udah. Jangan gitu. Maaf, Begini saya aja. juga lagi sendiri. Udah 2 tahun, maaf Pak Haji. Ditinggal cerai apa ditinggal mati? Cerai. Ditinggal cerai. Ya udah, nanti Riado sama Haji Marco ya. Saya tepuk tangan Pak dong. Haji, keluarga. boleh ya. Alhamdulillah. Yo. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Ibu Sulasia Pak Haji dari Tangerang. Namanya siapa? Ibu Sulasia. Ya, pertanyaannya apa? Pertanyaannya, ini saya kan punya utang. Sudah jatuh tempo. Apa? Sudah lewat jatuh tempo. Lewat. Utangnya berapa? Totalnya berapa utangnya? 1M. Saya yang lunasin mau gak? Mau. Ya udah, lu jangan nangis dong. Coba telanjang bulat. Lu nangis gimana? Gua aja nggak nafsu lihat lu. Bikin gua nafsu, nanti gua yang lunasin. Bikin takjub Allah. Ini kok nangis? Lo tau gak kelilit utang? Itu doanya Haji Marco tiap malam biar lo kelilit utang. Karena kalau lo nggak kelilit utang, nggak bakal lo mau datang ke RDAY, betul nggak? Ya iya, udah jangan nangis, seneng, gembira. Nanti gue yang lunasin utangnya. Yang penting ceria. Ada lagi? Sama ada lagi saya uangnya kan banyak di orang Pak ya. Ya jangan ditagih. Orang Iya yang galakan pinjol. dia Pak, saya nagih kemarin saya Ya makanya diusir. jangan ditagih. Jangan ditagih. Kan maksudnya buat bayar utang juga Pak. Jangan ditagih, gue nggak setuju. Langsung disantet aja. Kita santet bareng-bareng. Iya Pak ya. Ini ada pelurunya tinggal 1 santet. Ya, ya, makasih ya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Ya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Ahsanur dari Depok, Pak Haji. Ya. Saya minta satu pertanyaan, minta ini satu aja. Apa? Anak saya kan lagi di Jepang, Pak Haji. Lagi perempuan. Laki, Pak Haji. Ya. Gimana caranya biar supaya dia diperpanjang terus kontraknya, Pak Haji? Kalau anaknya di Jepang, kan nggak bisa disuwuk, jaraknya jauh. Jepang, Depok. Cari fotonya, tulis namanya di belakang, dikempit di alat kelamin ibunya. Tulis diperpanjang sepanjang masa. Amin. Jadi nanti dia kawin di Jepang, nikah di Jepang, tinggal di Jepang, Amin. nggak akan pulang ke Indonesia. Udah Ada Pak lagi? Haji. Begitu aja Pak Haji, makasih. Ya, kempit fotonya. Yo. Ayo. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya dari Bandung. Ini Pak Haji, saya mau jual rumah. Ya.
udah 22 tahun itu sudah dipasang plang, sudah melalui makelar, udah kesana kemari sampai saat sekarang belum laku-laku. Alah gampang Bu, Haji Marco jual penggilingan padi 17 tahun gak laku-laku, betul? 17 tahun. Nih tanah yang sekarang laku, Haji Marco dari 2014 baru laku 2025, betul? 460 miliar. Remes alat kelamin ibu, tempelin ke tembok. Kalau ini bangunannya runtuh. Iya. Colek. Iya. Jangan ngomong. Iya, terima Ya kasih. Haji Marco, Iya. penggilingan padinya laku 17 tahun. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya. Saya udah dari kemarin datang ke sini, tapi sekarang di antara 7 pertanyaan udah sekalian di pertanyaan dari teman-teman tadi. Jadi tinggal 3. Terus anak saya kemarin berhenti kerja karena patah, tapi sekarang udah sembuh alhamdulillah. Gimana caranya dia dipanggil lagi di tempat kerjanya? Disuwuk kayak Haji Marco. Ya. Anaknya diterima jadi pramugari, disuwuk. Ibu remes alat kelamin ibu, suwuk di mukanya. Tapi kalau misalnya kalau air kan dia kan udah gede, jadi takutnya curiga atau gimana? Cebok alat kelamin ibu buat bikin agar-agar. Cebok alat kelamin ibu buat bikin bubur kacang hijau. Cebok alat kelamin ibu buat bikin nasi kayak Haji Marco. Ya siap. Terus saya insya Allah kan sertifikasi bapaknya belum cair yang mendam, tapi kalau udah cair insya Allah mau privat, insya Allah mudah-mudahan. Terus Pertanyaannya apa? itu mudah-mudahan sertifikasinya segera cair. Jangan bilang mudah-mudahan. Pasti cair. Gitu. Terus yang ketiganya, saya kan ganti orang tua berangkat haji, tapi orang tua itu udah meninggal. Jadi diperkirakan tahun 2030. Jadi bagaimana caranya, apa yang saya harus lakukan dengan ilmu RDAE agar saya lebih cepat berangkat 2027 apa 2028, jadi sebelum tahun 2030 itu. Terima kasih. Gampang, ini berlaku semuanya. Colek alat kelamin ibu, taruh di mulut. Colek alat kelamin ibu, taruh di mulut. Colek alat kelamin ibu, taruh di mulut. Sambil ibu ngomong, pasti 2026 saya berangkat. Pasti 2027 saya berangkat. Pasti mau tidur 99 kali, bangun tidur 99 kali. Pasti berangkat 2027. Gitu. Kayak Haji Marco kan istrinya berangkat nih 2014. Dia colek. Oke? Ya. Habis. Satu Pak. Mana? Ini Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ren Deria Gisang dari Sumatera Utara. Yang perlu saya tanya, Horas. Yang Pak Haji, yang perlu saya tanyakan, saya sebagai mu'alaf belum fasih membaca Al-Quran. Tapi ilmu RDAE itu kan baca Al-Quran salah satunya. Andaikan saya membaca huruf Latinnya dulu, boleh nggak Pak Haji? Boleh. Oh iya, Boleh. itu aja Pak Haji. Boleh. Kalau tidak keberatan Pak Haji, boleh nggak saya dapat centong? Boleh, maksud nggak boleh. Tapi kan nggak baca entong saya. Iya. Saya baunya skop. Centongnya dia jadi kandang. Hari ini saya bawa uang bibit, jadi saya kasih uang bibit aja. Ya, karena kemarin kan sudah dapat uang bibit dari Pak Haji. Oh iya. Ya, kalau Centongnya di kandang, nanti di kandang ya. ya. Di kandang. Ya, makasih Pak Haji. Semoga Pak Haji sehat, semua sehat semua. Harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Ya. Saya Umi Yeti dari Jakarta. Ya. Saya banyak utang, Pak Haji. Berapa utangnya? 400 lebih, Pak. 400 lebih. Ya, aset udah banyak kan terjual dan sekarang tinggal rumah aja, Pak. Terus suami pensiun, anak saya udah lebih 7 tahun tinggal di rumah tidak bekerja. Ibu utangnya saya lunasin. Ibu praktekin ilmunya RDAI yang 10, mau gak? Tukar tugas. Gue yang lunasin utang lo yang praktekin ilmunya RDAI. Udah gitu aja. Mau berapa lama? Seminggu, kerjain seminggu. Mau sebulan, kerjain sebulan. Mau setahun, kerjain setahun gitu. Ya, Pak. Daripada lo nyari lagi. Udah gue yang lunasin. Iya,
Mumpung Haji Marco lagi cari tumbal. Perempuan satu. Makasih Pak Haji. Iya suami udah pensiun dan pensiun suami Udah juga jangan udah ngandelin suami. Enggak, sudah diambil juga gitu Pak. Jadi 2 bulanannya itu sudah buat makan harian gitu. Ibu tinggal bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran, tahajud, baca Quran. Sedekah subuh nggak bolong, sedekah Jumat Barokah nggak bolong, Amin. Badiah Qobliyah nggak bolong, berjamaah itu Badiah Qobliyah nggak bolong, tobat nggak bolong, sifat 18 nggak ada. Gue kasih 1 miliar, sisa 600 buat pegangan lo, buat modal usaha. 400 bayar utang, tapi kerjain dulu ilmu gua. Iya Pak Haji. Ilmu gua nggak dikerjain, tapi nuntut pengen Siap Pak Haji. lunas. Siap Pak Haji. Kerjain. Siap, Mulai Haji. kapan? Mulai nanti malam. Nah, masih main nggak Ibu? Sudah 69 umur saya sudah menopos Pak Haji. Umur berapa? 69. Ya udah, berarti kan nggak bolong ya. Iya Pak Haji. Nggak main kan? Enggak. Udah kerjain. Ya pasti Pak Haji. Ya. Alhamdulillah, makasih Pak Haji Yo. barakallah. Ini berlaku buat semuanya. Makasih ya. Ini berlaku buat semuanya. Yo. Bu, nggak saya kasih Bu, nggak saya kasih Bu. Saudara bukan. Pak Haji, lanjut, lanjut. Lanjut. Bos, persiapan dong buat ijab kabul. Nanti Pak Kiai yang mimpin. Yuk, siapin tempatnya di mana ijab kabulnya? Ijab kabulnya di mana? Ijab kabulnya di mana? Di sini. Di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji, ini saya mau nanya. Nama saya Ika Wardatul, saya dari Cibitung. Saya kan punya suami udah 12 tahun ya. Jadi suami saya itu sakit-sakitan terus. Apa? Sakit-sakitan. Sakit-sakitan? Iya. Sakit apa? Pertama itu kan dia jatuh. Jatuh. Jatuh dari. Ibu umurnya berapa? Udah 50 lebih ya, 51. Ibu umurnya berapa ibu? 51. 51. Suami? Suami di bawah saya 49. Berapa? 49. 49. Ya. Nanti ibu kawin sama berondong. Enggak juga sih. Enggak. Jadi saya selama ini, jadi saya menjadi kepala rumah tangga gitu loh Pak. Tapi saya ini kan gimana ya? Jadi saya usaha segala macam saya usahain tuh Pak. Jadi tukang jahit, saya jadi tukang rias, tukang Pertanyaannya masak. jadi apa? Saya semua kerjaan saya kerjain tapi nggak ada yang menghasilkan gitu loh Pak Haji. Maksudnya, Ibu nggak bakal menghasilkan karena ibu menjalankan jadi tukang rias. Ibu selalu menggerutu alias gibah alias julid. Bu, kalau memang suami kita nggak produktif, nggak menghasilkan duit, tapi dia tuh ngejamin ibu masuk surga. Ibu yang bekerja, janganlah ibu gibah sama suami. Apa-apa saya, jangan Bu. Ibu bersyukur punya suami seperti itu. Anggap aja itu adalah pesugihannya ibu. Jarang loh Bu punya suami kayak gitu. Itu namanya pesugihan. Selama ibu legowo, ngerjainnya enjoy, enak, nggak ngeluh, bohong ibu nggak duitnya banyak. Ibu coba lihat ya orang yang kaya-kaya di Indonesia, pasti dia punya tumbal satu, anaknya, siapapun. Nah anggap aja suami ibu adalah tumbalnya ibu. Begitu. Tapi nanti ibu masuk surga. Yang mempertanggungjawabkannya suami. Itu nanti diterangin sama Pak Ustadz. Pak Ustadz nerangin. Jadi nggak boleh ngeluh sama suami. Nggak boleh ngeluh. Disayang-sayang. Iya Pak Haji. Kapan terakhir ibu ngemot alat kelaminnya suami? Kapan terakhir ibu ngemot Udah lama. alat kelamin suami? Kapan terakhir? Udah lama saya lupa. Lupa. Bisa gak pulang dari sini di mall? Berani gak pulang dari sini di mall? Kalau berani gue kasih 1 miliar. Hah? Berani Pak, kan punya Yaudah. sendiri. Mot ya. Ya. Gue kasih 1 miliar ya. Mot ya. Amin ya Allah. Gue kasih 1 Iya miliar. Pak Haji. Sambil ngemot lo video kalau Haji Marco. Masya Allah. Ya buktinya mana? Oh, iya. Gue kasih 1 miliar. Mesti di video call. Pak Haji Marco, ini saya ngemot sama suami saya, tolong kasih tahu Haji Dwi. Kebetulan gue di kandang banyak tikus. Oke?
Makasih banyak Pak Haji. Hari ini motivasi sedikit dari Pak Kiai Dadang Mubarok bahwa kita sebagai istri wajib menghormati suami biar kita nggak kualat dunia akhirat. Wajib dalam bentuk ibadah. Tepuk tangan dong untuk Pak Kiai Dadang Mubarok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Langsung saja. Ibu. Jadi saya nyimak tadi apa yang disampaikan sama ibu tadi. Nah betul kata Pak Haji, ibu jangan merasa menjadi seorang tulang punggung. Nah ya, jadi kenapa ibu macet usahanya? Karena ibu merasa ibu yang usaha, oh ya, hilangkan itu. Jadi begini Bu, ridhonya Allah itu tergantung bagaimana suami kita Bu, tergantung bagaimana suami kita. Terus kata Pak Haji tadi, kapan terakhir apa tadi katanya Pak Haji Marco ngomong, itu juga rezeki Bu. Fa in ataha kana khairun minad dunya wa ma fiha. Nah itu Bu. Itu lebih baik ketimbang dunia dan seisinya. Pokoknya apapun bentuknya Ibu, amal ibadah Ibu tidak akan diterima oleh Allah, salatnya, tahajudnya, Qur'annya, apapun itu kalau tidak taat kepada suami. Ya Bu ya? Tidak taat kepada suami. Jadi apa ya, cinta kepada suami, sayang kepada suami, dan kemanapun ibu akan pergi izin kepada suami. Itu ridhonya Allah ya Bu ya. Memang kalau dari hukum fikih begini Bu, yang masak itu harusnya suami, yang nyapu harusnya suami, yang ngepel harusnya suami, betul nggak? Itu dari hukum fikih. Tetapi seorang istri apa kewajibannya? Dua, taat kepada Allah dan taat kepada suami. Kalau suami nyuruh ngepel, ya kerjakan. Ya Bu, suruh nyapu, kerjakan nyapu, karena taat kepada Allah dan taat kepada suami. Nah Ibu tadi yang tadi nanya tadi sama Pak Haji, Bu, hilangkan rasa diri kita merasa menjadi tulang punggung mencari nafkah. Jangan Ibu. Itu ibu tadi kalau pengen lancar, barokah, minta maaf kepada suaminya. Minta maaf kepada suaminya, insya Allah berkah dan barokah. Amin ya robbal alamin. Dah ini saja udah sore ya Bu ya. Jelas? Kenapa? Ya, udah ya. Oh iya, iya. Ibu duduk di situ, nanti dikelilingi sama anak yatim, biar setannya nggak masuk ke ibu. Kebetulan kemarin ada tamu RDAY, hajatnya langsung cair 10 miliar. Gak taunya dia ngaji di RDAY di Rio. Jadi pada saat ijab dia di Rio, jadi setannya nggak masuk. Nah sekarang di sini saya mau bikin kayak gitu, biar ibu nanti pulang cair 10 miliar. Ya, jadi nanti anak yatim muter ngeriung ibu di tengah-tengah. Nah saya mau bapak dan ibu bisa gak duduknya rapet, nggak boleh megar pahanya, biar setan nggak masuk ke selakangan. Soalnya alat kelamin ibu lagi gurih-gurihnya. Oke, selamat ijab langsung, Bos. Makasih ya Bos. Alhamdulillah. Besok tamunya RDAY yang cair 30 triliun, alhamdulillah mau ngeberangkatin anak yatim umroh 60. Nah ustadznya itu Ustadz Sobari yang nanti mimpin. Nanti bapak dan ibu baik-baik Anda sama Ustadz Sobari biar kepilih dampingin anak yatim. Ya namanya Ustadz Sobari.
Besok yang dampingin anak yatim umroh. Nah, Bapak dan Ibu kalau bisa kepilih semuanya. Donaturnya tamu RDI yang hajatnya terkabul udah cair 30 triliun. Ya. Bapak dan Ibu, hari ini harus hajatnya cair 10. Ya, nanti baik-baik Anda Pak Ustadz ya. Nanti ada Pak Ustadz Dadang Mubarok sama Pak Ginanjar. Pokoknya Pak Ginanjar sama Pak Ustadz Mubarok maksain tiap minggu ijab bersama ibu dan bapak anak yatim di kolam renang. Karena Pak Ustadz Mubarok dan Pak Ginanjar hajatnya cair 100 miliar. Ibunya 10 miliar, Pak Ustadznya 100. Oke? Sampai ketemu lagi 100 miliar. Ya dong. Karena kan besok yang berangkatin anak yatim umroh sama ibu dan bapak sebagai pendamping hajatnya udah cair 30 triliun. Bapak dan ibu minimal ketularan ya. Ya, nanti Ustadz Sobari tuh karena kenal sama orangnya tuh yang cair dia kenal. Deket. Nanti pepet aja tuh Ustadz Sobari dipepet. Paling resikonya bunting. Terima kasih. Tolong kasih tempat biar anak yatim ngelingker, biar hajatnya terkabul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bos, bantu ya bos, ijab ya, bantu ya. Ya bos. Untuk Anda ya Tama, saya minta ngadepnya ke sini. Semua yang seragam hitam, posisinya di depan semua, ngadepnya ke ibu sama bapak. Yang sebelah kiri, sebelah kanan juga posisinya ngadepnya ke tamu semuanya. Biar kanan kiri, depan belakang, semua tamu dengar aminnya anak yatim sehingga hatinya hidup. Amin, amin, amin. Yang diingat, amin, syukur ke Allah. Ya, hilang keluh kesahnya, hilang sedihnya, hilang permasalahannya. Yang diingat syukur, syukur, syukur kepada Allah. Ayo Sep, yang seragam hitam tolong para pendamping yang masih ada posisi di kolam renang untuk masuk ke area ijab. Sebelah sini Sep. Ayo, udah. Ayo. Peli, Tiara, ayo. Untuk Ustadz yang lainnya untuk ke depan untuk bantu Ustadz Sobari. Depan belakang semua anak yatimnya supaya ngelilingin tamu-tamu rumah dua anak yatim. Pak Ustadz Solihin yang dari belakang boleh, dari pinggir kiri dan kanan juga boleh. Ingat saya minta selama pelaksanaan ijab dan doa bersama tidak saling dorong, tidak ada bercanda, supaya tertib, supaya hikmat. Sampai dengan selesai, insya Allah semuanya dapat berkah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo saya melingkar. Iyalah, jangan yang dulu nanya 2 kali kan lo bisa ngetarai. Oh yang nanya udah pernah dia Anas, karena dia pasti nyari target buat uang ganti. Udah jauh-jauh kan. Jambi, Bengkulu. Tapi lu kan tabunya. Ayo, untuk semua para tamu rumah dana yatim, saya mintakan dengan sangat supaya segera memasuki tempat ijab. Dan posisinya ambil di tengah-tengah anak-anak yatim. Oh iya. Itu apa? Oh. Saya. Maju. Kan kita bikin event begini, kalau orang mau bikin nyari yatimnya susah, ngumpulin tamu segitu banyaknya susah ya. Kita udah menang, sudah kumpul semuanya. Apa? Ustaz Solihin. Sayang, love you. Ayo, saya.
Yuk. Ayo, udah. Ayo, hitungan ketiga semuanya. Saya minta tertib, tidak ada yang ngobrol. Kiki dan teman-teman fokus saja ke tamunya. Ke depan. Fokus ke depan. Bos, kita mulai acaranya. Boleh ya, Bos. Jangan sampai itu. Ke depan dulu, rapi nanti. Pakai lagi, Bos. Sabtu Minggu aja, Bos. Ya, maksudnya pakai batik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, yang mulia yang kita hormati, yang sama-sama kita hormati serta insyaallah Allah Ta'ala muliakan pimpinan umum rumah doa yatim Bapak Haji Dwi Susanto juga keluarga yang terhormat, yang sama-sama kami hormati serta insyaallah Allah Ta'ala muliakan. Hadir beserta kita ada Bapak Ustaz Adam Mubarok, Akhina akan Ginanjar, ada Haji Marco dan juga seluruh insan-insan Allah yang selalu berada di sekeliling Pak Haji Dwi Susanto pun yang sama-sama kami hormati, orang tua kami Ibu Hajah Sri Tarti juga Ibu Hajah Eyang Rosa, dan yang sama-sama kami hormati serta insyaallah Allah Ta'ala muliakan segenap Dewan Ustaz, para pengurus anak-anak yatim, juga para pendamping pimpinan Bapak Haji Susanto, terkhusus yang sama-sama kami hormati serta insyaallah Allah Ta'ala muliakan seluruh para tamu rumah doa yatim, baik yang berkesempatan hadir pada sore hari ini khususnya, umumnya seluruh para tamu dimanapun berada, senantiasa semuanya selalu ada dalam lindungan, maghfirah, pertolongan, ridha serta rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ananda yatama yang kami cintai serta insyaallah Allah rahmati, bersyukur kehadiran Allah dengan ucapan alhamdulillah, bersalawat salam kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mohon perhatiannya khususnya kepada anak yatama. Ini kalau masih ngobrol Ustaz gak mulai acaranya. Rio, kalau masih ngobrol kita lama-lama di sini berdiri. Saya minta dengan sangat tidak ada yang ngobrol. Terus Saya minta tidak ada yang ngobrol, fokus saja ke depan. Tiap pakai kerudungnya. Alhamdulillah, hari ini Minggu 26 Oktober 2025 Allah takdirkan kita sama-sama dapat bersilaturahim, berkumpul di Toyo Lembah Hijau dalam rangka mempererat tali persaudaraan kita, dalam rangka istiqomah kita memuliakan anak-anak yatim. Insya Allah kebaikan-kebaikan yang kita laksanakan pada hari ini, baik sifatnya ritual maupun sosial, terutama yang berkaitan erat dengan memuliakan anak-anak yatim, menjadikan sebab wasilah turunnya ridho serta rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidaklah kita keluar dari tempat yang mulia ini melainkan dosa dan kehilafan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah kita keluar dari tempat yang mulia ini, acara ini selesai, melainkan apa-apa yang menjadi hajat permohonan kita, apa-apa yang menjadi urusan-urusan kita, serta apa-apa yang menjadi niat baik kita, hajat dunia bil maisarah, hajat akhirat bil maghfirah, niscaya Allah ijabah. Bisa terkabul, bisa. Doanya apa? Oke, sebelum Ustadz bacakan satu persatu para sahibul hajat yang hari ini ikut sedekah patungan maupun sedekah secara langsung memuliakan anak-anak yatim, rutin dan istiqomah di setiap hari minggunya, saya minta dengan sangat tuh anak-anak yatimnya tidak posisinya, saya minta ngadep semua ke tamu. Ngadep semua ke tamu. Tidak ada yang ngobrol saya. Geser sini. Mana yang seragam hitam semua di sini. Seragam hitam sini. Sini berdiri semuanya. Yusri, ayo. Inggit, Ais, Kak Siti, ayo semuanya semangat ayo. Semangat. Ini momentumnya bagus. Kita doa, kita ijab pada saat turun rahmatnya Allah, yaitu hujan yang sampai detik ini belum berhenti. Ayo sayang.
Sok sudah. Hasbi. Udah. Oke. Andara. Sudah. Turun. Sini. Turun. Teman pendamping. Itu siapa? Sini. Kita mau berangkat umroh. Ayo. Rizky, ayo. Rizky. Mau diajakan ke Mekah, Gra. Kurang ke Mekah, Babar. Ayo, sayang. Tidak ada yang ngobrol. Kita mulai acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini Minggu 26 Oktober 2025. Hajat dan doa kita mohonkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala teruntuk dan atas nama Gunarto bin Tri Sukamto. Alhamdulillah atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya doa anak yatim RDAY pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto. Alhamdulillah usaha saya diberikan lancar dan mudah, penghasilan bersih setiap bulan 1 miliar. Alhamdulillah hutang-hutang lunas tanpa bayar, tanpa jual aset. Keluarga diberikan kesehatan, sukses dunia akhirat, digandeng ke Masjidil Haram terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hajat dan doa khusus kita mohonkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala teruntuk orang tua kita, Ibu Hajah Ayang Rosa binti almarhum Haji Salam Mustafa. Hajatnya niscaya keluarga aman selalu, Allah lindungi dari segala anugerah dan diberikan kesehatan, kemudahan dan keberkahan, kebahagiaan, kesuksesan, keselamatan dunia dan akhirat. Bisa terkabul, bisa. Oh ya apa? Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini saya sebutkan satu persatu namanya. Saya hanya minta Ibu, Bapak yang hadir pada kesempatan sore hari ini fokus semuanya atas apa-apa yang menjadi hajatnya. Ustaz tolong dibantu di depan. Saya minta dengan sangat dibantu di depan supaya anaknya tertib. Ini kita finishing dan closing di ijab. Saya minta tolong bantuannya di depan supaya anaknya ditertibkan. Saya fokus baca tamu-tamunya. Saya minta tolong dengan sangat. Udah. Gak ada suara. 1 okta, 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Buah cerme, buah cempeda kerame tapi tak acan kompak. Saya minta yang laki-laki suaranya lebih menggema. Jangan ngobrol. Hei, Rafa. Ustaz minta keikhlasannya sebelum kita pamit pulang. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, ini kalau belum ada suara, Ustaz akan ulang-ulang terus. Ini kalau masih pada ngobrol, belum tertib, salam gak dijawab, kita akan ulang-ulang terus sampai kalian pegel. Ayo jawab serentak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bersyukur kehadirat Allah dengan ucapan Alhamdulillah, bersalawat salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ananda yatama yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang penuh berkah, penuh ijabah, seiring dengan turun rahmat Allah, hajat dan doa kita mohonkan, kita khususkan untuk para tamu rumah doa anak yatim yang hari ini Minggu 26 Oktober 2025 sedekah memuliakan anak-anak yatim berenang di Toyo Lembah Hijau tepatnya. Adapun nama-nama yang ikut sedekah patungan berenang di Toyo Lembah Hijau, yang pertama atas nama Hudrillah, yang kedua Tri Suhani, yang ketiga Dewi Haryanti, yang keempat Hari Karsina, yang kelima Dik Dik, yang keenam Rahmat Waljino, yang keenam Rahmat, yang ketujuh Waljino, yang kedelapan Asraf, yang sembilan Nurul Hayati, yang sepuluh Sadeli, selanjutnya Sulamia Wianto, Hajah Yeti, Tuti, Nur, Ika W, Dede, Nova, Sulis, Lili Indrayani, Siti Fatimah, Ida, Endah Purbasari, Astuti, Erdewi, Dr. Tuti, Eli, Claudia, Wiwin, Surtini, Muslimah, Adila, Agus S, Vivi, Darwin, Winnie, Ahsan, Sri Rahayu, Sunarto. Alhamdulillah atas ridho serta rahmatnya Allah, nama-nama yang telah disebutkan di atas khususnya, juga yang berikutnya ada Fei, dan terakhir ada atas nama Solihah. Niscaya beliau-beliau yang telah meninfak sedekahkan harta terbaiknya dalam rangka istiqomah memuliakan anak yatim RDAY pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, istiqomah memuliakan anak yatim berenang di Toyo Lembah Hijau Cibatok, menjadikan sebab wasilah keistiqomahan para tamu rumah doa anak yatim memuliakan anak-anak yatim RDAY pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto, menjadikan sebab wasilah beliau-beliau semua mendapatkan pandangan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau-beliau semua mendapatkan pandangan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau-beliau semua mendapatkan pandangan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga segala dosa dan kekhilafannya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Izin Allah, kuasa Allah, ridho Allah, rahmat Allah. Apa-apa yang menjadi urusan-urusannya, apa-apa yang menjadi hajatnya, apa-apa yang menjadi niat baiknya, urusannya Allah mudahkan, Allah berkahkan, Allah sukseskan, Allah selamatkan, dan tercatat di sisi Allah sebagai hamba-hambanya yang mendapatkan keberuntungan, yaitu memperoleh takdir baik dunia dan akhirat. Allah anugerahkan kepada beliau-beliau semua ketetapan iman dan Islam, umur panjang dan berkah, kesehatan panjang afiat, rezeki panjang halal berkah berlimpah, pernikahan panjang sakinah mawaddah warahmah, putra-putri keturunannya solih serta solihah, berbakti akan kedua orang tua, berguna bagi agama, keluarga, nusa dan bangsa. Allah jauhkan semuanya dari segala bala, musibah, terutama fitnah. Hutang pihutangnya, baik perbankan maupun perorangan, izin Allah, kuasa Allah, ridho Allah, rahmat Allah, berkah istiqomah sedekah memuliakan anak yatim, Allah lunaskan, Allah lunaskan, Allah lunaskan usaha perusahaannya, karir pekerjaannya, seluruh ikhtiar dan doa-doanya diberkahi Allah, diridhoi Allah, dirahmati Allah, sehingga bisa memperoleh keuntungan atau profit setiap bulannya 10 miliar rupiah. Hajat-hajatnya Allah ijabah, bisa terkabul, bisa, yakin Allah ijabah, yakin terkabul, 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 terkabul.
terkabul, hajat-hajatnya terkabul. Doanya apa? Amin ya Allah. Amin ya Allah. Hajat-hajat seluruh para tamu rumah doa anak yatim terkabul. Doanya apa? Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tahan dulu. Kita akses keluarnya kemana? Tahan di situ, tahan. Tahan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, telah sama-sama kita laksanakan hijab dan niscaya kabul. Kami mewakili pimpinan umum rumah doa anak yatim, segenap para dewan ustaz, para pengurus anak yatim, juga insan-insan Allah yang terlibat di setiap perhelatan acara yang diadakan oleh rumah doa anak yatim. Dalam hal ini tentunya berkaitan erat dengan yang sifatnya memuliakan anak yatim, mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh para tamu rumah doa anak yatim. Juga mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya kalau ada tutur kata atau perbuatan yang kurang berkenan di hati para tamu rumah doa anak yatim semuanya. Teriring doa untuk para seluruh tamu rumah doa anak yatim, baik yang hadir pada kesempatan hari ini maupun yang tidak dapat hadir. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsir, ahsanal jazaa. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Allahumma biqil aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak. Kabul semua kita. Amin. Jadi jalan, thank you. Salamannya gimana salamannya? Berapa ini? Enggak apa-apa. Udah beres, sudah ditutup. Ini mau salaman mana Gatim? Mata sempit. Hah? Iya. Iya benar. Ya terserah Ustaz. Ya baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Sampai nanti kita ketemu lagi di minggu depan, karena memang kondisinya licin ya, dan juga ini jadi memang mungkin untuk mengusap rambut anak yatimnya kita diinikan itu, tapi tidak akan mengurangi ya. Oke, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas atensinya untuk live streaming kali ini. Saya tutup sampai di sini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.